Kalau kita lihat dari pengamatan ya, saya bisa menyatakan bahwa ini asumsi, bahwa ini adalah stage bunuh diri pasca pembunuhan. CCTV di sini kemudian keluaran ada yang di zoom. Lucunya, daytime stamp itu harusnya ada di pojokan aja tuh kan, ada di pojokan situ. Time code-nya apa? Iya, daytime stamp namanya. Tanggal, jam, menit, detik, ya di situ. Pas giliran di zoom, nanti ada yang di zoom, ikut lo daytime stamp-nya kemana-mana. Bisa jalan-jalan. Mustahil daytime stamp itu bisa kemana-mana. Dia hanya aja di sudut sini. Sehingga kalau di dalam ilmu kepolisian, pengalaman saya dengan Pak Arianto, setiap menemukan jenazah yang janggal, itu wajib harus diotopsi lengkap. Dimana ketika saya menelusuri secara langsung lokasi tempat TKP, saya melihat bahwasannya kos-kosan ini memiliki pengamanan ganda. Area tepat di depan halaman ini terdapat satu buah pintu akses masuk langsung ke dalam unit kos-kosan dengan menggunakan pengamanan dengan memasukkan angka sandi. Ada update terbaru guys dari kasus kematian diplomat muda Kemlu yang tewas dengan keadaan kepala dililit lakban. Nah, berdasarkan informasi dari CNN Indonesia yang didapatkan dari pihak keluarga bahwa ternyata ada rutinitas yang dilewatkan korban pada malam kejadian. Informasinya almarhum biasa melakukan video call dengan istri dan kedua anaknya di setiap sebelum tidur malam. Akan tetapi, pada malam itu sesudah pukul 9 malam, sang istri sudah tak lagi bisa menghubungi suaminya, di mana ponsel... Kerabat, keluarga, semua nggak menyangka atas kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Bayangin kondisi kematian di Indekos di Gondangdia Menteng, Jakarta, ditemukan di atas kasur, wajah terlilit lakban. Kalau bunuh diri pakai lakban, berarti korban harus belajar teknik ikat-mengikat tingkat dewa. Bahkan kriminolog pun bilang lakban itu jarang dipakai buat bunuh diri. Wajar saja jika banyak pihak yang menduga kematian diplomat muda Arya Daru sangat berhubungan dengan apa yang dikerjakannya, yaitu melindungi warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia. Lakban berwarna kuning sangat terang sekali kuningnya yang diduga digunakan. Kami tidak tahu apakah digunakan atau ada yang melilitkan. Sekali lagi kami tidak tahu sama sekali. Kita masih tunggu hasil otopsi, hasil forensik dari polisi. Tapi kira-kira warnanya seperti ini. Untuk bahannya kami tidak tahu persis. Pemirsa, bahannya tebal. Kalau ini bahannya tebal banget. Bayangkan tebal dan sangat lekat. Perekatnya tinggi sekali. Apakah tipenya tipe yang plastik tapi warna kuning? Mbak Anifa Hasna, mungkinkah ini pembunuhan atau bunuh diri sekali lagi? Baik. Kita tidak mendahului pihak kepolisian, Oke, ya Mbak ya. Baik. Ini kalau kita lihat dari pengamatan ya, saya bisa menyatakan bahwa ini asumsi, bahwa ini adalah stage bunuh diri pasca pembunuhan. Jadi dibuat seolah-olah gitu ya. Karena kalau kita melihat, coba Mas Andrew, coba. Pegang Mbak, boleh. Mbak Anifa Hasna kalau mau megang silakan sambil berdiri juga boleh. Sambil pakai mic Mbak menjelaskannya. Demikian lengketnya ya. Nah, dan ini pernah nggak kita lihat? Saya bantu pegang Mbak Ani. Pernah nggak kalau kita lihat di toko-toko yang deket kita ada jual yang begini nggak? Ada? Ada, tapi kalau warna kuning, kami tadi jujur Mbak, nyari lakban warna kuning sulit. Ya. Mau di toko biru, toko merah sulit teman-teman. Kita dapatnya di online. Berarti yang paling banyak kalau di toko itu adanya apa? Coklat dan hitam. Iya Mbak Zoya. Terima kasih Mas An. Polisi melakukan pengungkapan di situ karena yang tersebar di masyarakat itu ada CCTV di sini, kemudian keluaran ada yang di zoom. Lucunya, daytime stamp itu harusnya ada di pojokan aja tuh kan, ada di pojokan situ. Time code-nya apa? Iya, daytime stamp namanya. Tanggal, jam, menit, detik, ya di situ. Pas giliran di zoom, nanti ada yang di zoom, ikut lo daytime stamp-nya kemana-mana. Bisa jalan-jalan. Mustahil daytime stamp itu bisa kemana-mana. Dia hanya aja di sudut sini. Nah, berarti yang tersebar di situ ada daytime stamp, jangan-jangan rekayasa lagi daytime stamp-nya. Kayak kejadiannya Sambo kan rekayasa yang saya bongkar waktu itu kan. Nah, di sini kenapa kok dia bisa ngikut, harusnya nggak ngikut. Itu satu. Kemudian mengenai ada yang tadi daytime stamp yang kemudian berhenti, hilang, hal itu memang mungkin terjadi secara teknis kalau pada saat periode tersebut kemudian terjadi listrik mati. Tetapi kelihatan benar listrik mati, berarti semua mengalami. Nggak hanya satu alat aja dia kemudian mati. Kalau ini ada alat mati dan kemudian kehilangan beberapa detik,
berarti harusnya beberapa kali terjadi karena malfungsinya itu sudah berulang kali. Tapi kalau umpamanya yang mati hanya satu alat, sementara yang lainnya nggak mati, VR-nya nggak kenapa-napa, kemudian CCTV yang sebelumnya juga nggak kenapa-kenapa, ini bisa ada yang hilang, tanda tanyanya di sini. Nah, hal yang kayak gini tentu juga terlalu dini untuk diungkapkan. Kenapa? Kalau secara digital forensik yang saya lakukan ada satu metodenya adalah 5V. Pertama, data yang viral. Data yang viral dia kesebar di mana-mana. Yang kedua, data vulnerable. Ya, data yang mungkin rentan. Rentan masih mungkin diubah, masih mungkin direkayasa, masih macam-macam. Itu berbeda sama yang viral. Viral menyebar kemana-mana. Satu rekaman aja bisa kejebak jadi ribuan kan. Kalau bunuh diri pakai lakban, berarti korban harus belajar teknik ikat mengikat tingkat dewa. Bahkan kriminolog pun bilang lakban itu jarang dipakai buat bunuh diri. Tapi nyatanya diplomat muda ini ditemukan dalam kondisi wajah dan kepala terlilit lakban, rapat, rapi, dan kamar terkunci dari dalam. Namanya ADP, seorang diplomat berdedikasi, tugasnya melindungi warga negara di luar negeri, tapi justru tewas di dalam negeri, dalam kamar kos yang ia tinggali sendiri. Tanpa jejak kekerasan dari luar, tanpa teriak, tapi ada lakban, ada kantong plastik, dan ada tubuh yang terdiam, tak bernyawa. Sidik jarinya ada di lakban, kata polisi. Tapi apakah itu bukti bunuh diri? Atau pertanda lain? CCTV tak mencatat siapapun masuk, hanya merekam 2 orang yang menemukannya. Dan ketika ia terakhir keluar, belum ada kejelasan, tapi yang harus disebarkan, beliau orang baik, menolong anak-anak terlantar di Taiwan kembali ke Indonesia. Ia mengevakuasi WNI pada saat gempa Turki. Terakhir, ia juga membantu mengevakuasi WNI dari Iran. ADP bukan sekedar nama, ia mewakili ribuan pekerja negara yang bekerja di balik layar. Ini bukan soal drama, ini soal nyawa. Kita tunggu hasil resmi, tapi sembari itu kita kawal, kita sebarkan, kita jaga agar cerita ini tidak dikubur bersama lakban. Apakah kita butuh Conan? Debat tetap, pakai adab. Ada update terbaru guys dari kasus kematian diplomat muda Kemlu yang tewas dengan keadaan kepala dililit lakban. Nah, berdasarkan informasi dari CNN Indonesia yang didapatkan dari pihak keluarga bahwa ternyata ada rutinitas yang dilewatkan korban pada malam kejadian. Informasinya almarhum biasa melakukan video call dengan istri dan kedua anaknya di setiap sebelum tidur malam. Akan tetapi, pada malam itu sesudah pukul 9 malam, sang istri sudah tak lagi bisa menghubungi suaminya, di mana ponsel almarhum disebut sudah tidak aktif kala itu. Di mana komunikasi terakhir antara istri dan almarhum yakni pada malam itu adalah ketika almarhum tengah berbelanja pakaian di Mall Grand Indonesia. Almarhum selanjutnya diketahui masih menunggu taksi untuk pulang dari Grand Indonesia ke kos pada pukul 9 malam. Nah, setelah itu komunikasi mulai tak terbalas saat istrinya menanyakan apakah almarhum ini sudah sampai di kos atau belum. Nah, lantaran tak kunjung bisa dihubungi, lalu sang istri dari almarhum meminta tolong ke penjaga kos supaya mengecek kondisi suaminya pada malam itu. Sebagaimana terlihat pada rekaman CCTV di kos yang memperlihatkan penjaga kos ini terlihat bolak-balik di depan kamarnya. Nah, ini jadi terjawab ya guys ya, kenapa penjaga kos ini terlihat bolak-balik di depan kamar almarhum. Yaitu untuk mengecek keadaan almarhum. Lantaran istrinya ini meminta dia buat ngecek karena HP suaminya ini diteleponin tuh nggak aktif. Kemudian berdasarkan olah TKP, balik lagi ke kasusnya, polisi itu menemukan sidik jari korban atau sidik jari almarhum pada lakban yang menutupi wajahnya. Nah, sejauh ini polisi belum menemukan adanya indikasi pembunuhan. Namun kepastian terkait penyebab kematian korban memang hingga saat ini masih menunggu hasil otopsi termasuk hasil pemeriksaan histopatologi, toksikologi, hingga patologi. Nah, kalau ada yang punya teori terkait kasus ini, kita diskusiin sama-sama yuk dalam komentar sambil nunggu update-nya dari pihak kepolisian, oke? Kerabat, keluarga, semua nggak menyangka atas kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Bayangin kondisi kematian di indekos di Gondangdia Menteng, Jakarta, ditemukan di atas kasur, wajah terlilit lakban sampai leher, lakbannya ditutup selimut. Polisi, tim Inavis sudah diterjunkan ke lokasi, ngecek CCTV, kemudian pemeriksaan forensik. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Bahkan di bagian lakban dari wajah Arya Daru hanya ada sidik jari yang bersangkutan. Apakah ini kematian yang janggal atau tidak? Apakah ini ada unsur tindak pidana?
atau seperti apa? Kita masih nunggu pihak kepolisian. Tapi kalau kita amati bersama, Arya Daru meninggalkan istri dan 2 orang anak, berprestasi, karirnya sangat moncer, pernah di KBRI Argentina, pernah di KBRI Dili, Timor Leste, dan bulan Juli ini harusnya dia berangkat ke Finlandia. Dia masuk di divisi perlindungan warga negara Indonesia. Kita tunggu bareng-bareng. Apakah ada yang... Wajar saja jika banyak pihak yang menduga kematian diplomat muda Arya Daru sangat berhubungan dengan apa yang dikerjakannya, yaitu melindungi warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia. Saya mendukung pihak kepolisian, semoga bisa dan segera mengusut tuntas dan mengungkap penyebab kematian Arya Daru dan membongkar sindikat-sindikat mafia perdagangan orang. Walaupun tidak terkait dengan Arya Daru, kematian Arya Daru, meskipun terkait, bahwa sindikat-sindikat tindak pidana perdagangan orang ini harus dibongkar habis dan diberikan sanksi dan dihukum. Mulai dari agen-agen yang mendapatkan keuntungan memberangkatkan orang-orang warga negara Indonesia ke Kamboja, mulai dari pihak-pihak yang saat ini ada di Kamboja dan mendapatkan keuntungan dengan adanya perdagangan manusia ini, pemerintah Republik Indonesia harus proaktif. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan pihak kedutaan dan diplomat-diplomatnya. Saya mendukung pihak kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut tuntas dugaan terbunuhnya salah seorang diplomat muda Indonesia, Arya Daru, yang kabarnya beliau sempat menangani dan sebagai saksi kunci kasus tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Sebelumnya saya juga sudah menyampaikan bahwa saya melihat sendiri bagaimana warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia di Kamboja. Bahwa saya yakin sekali ada jaringan yang kuat dan jaringan yang luas yang bisa saja ini dibackingi oleh pihak-pihak yang berkuasa. Karena itu, tindak pidana perdagangan orang ini adalah permasalahan serius. Kasihan warga negara Indonesia yang ada di Kamboja yang tidak bisa pulang, diperjualbelikan, harus membayar denda, harus membayar hutang, sakit, sementara pemerintah kita tidak aktif, termasuk diplomat kita, pihak kedutaan juga tidak bisa proaktif untuk menyelamatkan mereka. 1 pekan setelah ditemukan tewas, polisi belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab kematian diplomat Arya Daru Pangayunan. Penyidik telah berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengungkap kasus ini. Terkait pendalaman kasus diplomat yang ditemukan tewas di kamar indekos, Kepala Subidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya, AKBP Renal Truli Simanjuntak menyatakan pihaknya juga berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri yang menjadi institusi tempat diplomat bekerja. Renal bilang apabila terdapat data yang diperlukan, Polda Metro Jaya akan memeriksa bekas dari Kemlu. Selain itu, kakak ipar ungkap situasi sebelum diplomat Arya Daru meninggal. Keluarga mengungkapkan bahwa istri diplomat Arya Daru masih dalam keadaan terpukul. Kakak ipar ADP Meta Bagus mengungkapkan bahwa kondisi adiknya saat ini seperti orang yang amat lelah. Lelah yang amat sangat, katanya saat ditemui di Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 15 Juli 2025. Bagus tidak bisa menggambarkan kondisi detail adiknya setelah ditinggal untuk selamanya oleh suaminya Arya Daru Pangayunan. Saya nggak bisa menggambarkan, saya tidak menemukan kata yang tepat soalnya, kata dia. Kecuali itu lelah yang sangat teramat, imbuhnya. Bagus mengungkapkan bahwa adiknya sangat dekat dengan Daru. Bahkan setiap hari mereka selalu menyempatkan diri untuk melakukan panggilan video. Kebiasaannya, Meta Ayu sama Daru dan anaknya bangun tidur dan mau tidur itu selalu video call, selalu, ujarnya. Menurut dia, panggilan video tak pernah absen dilakukan oleh keduanya. Nggak pernah absen, bisa dibilang kalau absen itu hanya waktunya saja. Misalnya, bisanya jam 5 pagi, habis subuh, ini mungkin jam 6 pagi, ujarnya. Sebelum ditemukan meninggal, Arya Daru sempat berbelanja di Mall Grand Indonesia, dan saat itu ia sempat mengantri taksi. Namun setelah itu Arya Daru tidak bisa lagi dihubungi oleh istrinya. Karena kebiasaan video call, Meta Ayu merasa curiga dan sempat tidak tidur semalaman. Itu sepanjang malam Meta Ayu nggak tidur loh. Wong saya itu kan kalau malam suka kebangun gitu sholat malam. Itu saya lihat di depan ngopo kok rung turu. Kenapa belum tidur? Iki Mas Daru raiso ditelepon. Ini Mas Daru tidak bisa ditelepon, bebernya.